Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, ini musim hujan, bukan musim hujan ya, hujan. Mudah-mudahan enggak terus dah, enggak ganggu. Kita lanjutkan pengajian kita. Insya Allah ini khataman ya, khataman Fawaqihul Janniyah. Dan besok ya, karena kita nggak nunggu malam rebuh, kan kita ngaji nerusin, bukan baru mulai ngaji kan. Insya Allah besok mulai kitab Al-Asmawi gitu. Kitabnya agak kecilan ini, jadi antara dua pilihan tadi yang kalian mau beli aja nih, Kaprawi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa khususan jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila Mbah Hasyim As'ari Jombang, wa ila Mbah Hasan Genggong, wa ila Mbah Ahmed Pasuruan, wa ila Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ila Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ila Kiai Bisri Mustafa dan Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ila Mbah Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud Hajin, wa ila Mbah Arwani Kudus, Mbah Turaihan, Mbah Mamun Kudus, wa ila Abu Yadim Yati Banten, wa ila Ajengan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruhiyat, Ki Ahmad Taujiri Garut, Huson Mbak Kang Ayib Cirebon, Huson Syekh Asyib Dilarifai, nafa'anallahu bi'ulumuhim, dan untuk semua donatur Al-Aziz ya, khusus untuk Ki Khairul Huda Lombok nih, mudah-mudahan dikasih kelancaran usahanya. Semuanya donatur lah, ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala babul waqfi. Bermula ini itu bab menerangkan wakaf. Lu tenang aja, khataman ini udah saya siapin recehan. Ya, kasih duit ntar. Tuh, banyak recehan. Apa bagi sekarang? Gua enak aja ngaji dulu lah. Tuh, recehannya udah disiapin. Kan khataman. Ya, nah kita mau nyembelih burung ya Kak, burungnya terbang. Lah ya kan? Ya kecuali Ubed sama Ani yang gak dikasih lah. Lu mau kan duitnya kok udah banyakan. Babul waqfi ay hadza babul waqfi, bermula ini itu bab wakaf. Wakaf dalam ilmu nahwu ya, bukan wakaf dalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih wakaf itu ya, makanya wakaf itu kan berhenti. Maka ini kan bab wakaf ya, berarti ya kitab ini udah berhenti, maksudnya udah khatam. Makanya ditaruh di paling ujung akhir gitu kan. Itu kalau secara harfiah. Kan wakaf ada ilmu tajwid juga ada wakaf, ya wakaf. Ilmu fikih juga ada wakaf kan gitu kan, pakai qaf. Waqfi gitu loh, wakaf gitu. Huwa bermula wakaf. Al-waqfu qat'un nutqi, itu memutus ucapan. Ingza akhiril lafdzati, ketika akhirnya lafat. Jadi wakaf itu apa? Memutus ucapan, memutus omongan pada setiap akhir kalimat lah gampangnya. Akhir kata, kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Umpamanya zaidun, zaid, gitu loh maksudnya. Itu namanya wakaf. Kalian kan sering baca. Ya kita tiap hari baca Al-Fatihah dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Ar-Rahimi, gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan alamina.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, akhirnya itu loh namanya wakaf. Nah, cara mewakafkan itu beda-beda. Nah, maka di sini dibahas. Yuqafu, diwakafkan. Apa alal ismi? Alal ismi atas isim, al munawwani yang ditanwini, al marfu'i yang dibaca rofa, wal majruri dan yang dibaca jer, bisukuni dengan sukun. Maksudnya apa yang yuqafu bisukuni dengan sukun? Maksudnya sukun ay bi khadfil harokah wa tanwin. Ay tegasnya bi khadfil harokati dengan membuang harokat, wa tanwini dan tanwin. Min ghairi ibdalin dengan tanpa ibdal. Ibdal itu menggantikan huruf atau menggantikan lafaz lain. Nahwu jaa zaid wa marartu bi zaid. Nah, kalau baca biasa kan jaa zaidun, ya kan? Lafaz jaa zaid dan marartu bi zaid bi iskani akhirihima dengan mensukun akhir keduanya, yaitu jaa zaid dan marartu bi zaid. Tanggung wa yuqafu dan diwakafkan alal munawwani atas isim yang ditanwini, al mansubi yang dibaca nasab, bi ibdalit tanwini dengan menggantikan tanwin, minhu dari munawwan mansub, al munawwan al mansub diganti alifan pada alif. Nahwu ra'aitu zaida, asalnya zaidan. Nah, cuman ini wakaf zaida gitu loh. Id laisa fi ibdalihi alifan thiqalun. Id laisa karena tidak ada fi ibdalihi di dalam menggantikan tanwin diganti id laisa karena tidak ada fi ibdalihi itu di dalam menggantikan al munawwan al mansub, itu maksudnya diganti alifan pada alif apa yang laisa thiqal. Udah titik. Jadi ini satu poin tolong diperhatikan. Ini saya tulis agak atas karena nanti banyak pembahasan. Yang pertama, ini kan wakaf. Zaidun marartu bi zaid. Nah, ini kan zaidin asalnya. Ini kan zaidun. Ini perubahannya. Ketika wakaf, ini kan ada tanwin tapi tanwinnya dibaca rofa. Marartu bi zaidin din. Tanwin tapi tanwinnya dibaca khofat atau dibaca jer. Maka tanwinnya munawwan marfu atau majrur dengan sukun. Ini habis sih. Zaidun dibaca sukun. Ini asalnya. Nah, ini zaid sukun. Marartu yang asalnya bi zaidin disukun. Bi zaid. Jelas? Paham ya? Dalam ilmu tajwid juga begitu. Yang kedua, munawwan mansub. Ra'aitu zaidan. Asalnya zaidan begini, asalnya. Tapi begitu dibaca diwakafkan, ra'aitu zaida. Ini begini. Tanwinnya hilang, da. Dan menjadi da, dibaca panjang. Tuh kan gitu. Kan di Quran banyak afwajan menjadi wara'aitan nasayat khuluna fi dinillahi afwajan, kan afwaja gitu kan. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Asalnya kan tawwaban. Nah, ini ada keterkaitan ilmu tajwid juga. Oke ya, ini 2 poin. Bisa dipahami ya. Pertama, tanwin yang rofa dan dibaca jer, wakofnya sukun. Yang kedua,
tanwin yang dibaca nasab, wakofnya menggunakan alif panjang. Zaida, panjangnya 2 mat, jangan Zaida. Loh, apaan? Ngerti ya? Zaidan kan tadinya pendek, jadi Zaida. Mat tobi aja. Bukan mat rais. Mat rais ya nih. Ya. Oke. Oke, kita lanjut biar biar khatam. Malam ini kita khatamkan. Wa ma dzakarahu min at-tafsil fil waqfi. Wa ma, dan bermula keterangan dzakara yang menyebutkan siapa musannif hu pada ma minat tafsili, nyatanya dari terperinci, fil waqfi, di dalam wakof, alal ismi, atas isim, al munawwani, yang ditanwini. Al munawwan bukan menawan ya, ntar menawan lagi, yang ditanwini. Huwa ya ma dzakarahu, maksudnya yang di atas ini tanwin begini, seperti ini loh. Yang di atas ini maksudnya apa yang dibahas oleh musannif yang secara tafsir di atas. Wa ya ma al-lughatul masyhuratu, itu lughat yang masyhur. Al-lughatu itu bahasa, al-masyhuratu yang masyhur. Min thalathi lughatin. Coba kalian terapkan ilmu adat yang kemarin. Ayo kalian, saya ajak kembali ke yang kemarin, kan bab adat. Min thalathi lughatin. Lughat itu muannas apa mudzakkar? Muannas. Maka thalathin ada taknya apa enggak? Enggak ada. Nah itu tolong kalian terapkan. Apri udah ngantuk aja, Pri. Baru kok nyetater mau digas, lah udah ngantuk. Bye. Aduh. Cuci muka. Ayo, kalau enggak mandi hujan. Ngomong lagi hujan ya. Ah. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua. Emang tadi ada yang alawalu. Oh, ini maksudnya yang ini diambil yang pertama menurut Kisyareh. Al-waqfu itu mewakafkan alaihi, atas sukun atau bihadfil harokah wa tanwin. Maksudnya membaca sukun itu, saya ulangi, yang dimaksudkan membaca sukun itu membuang harokat dan tanwin. Ini kalimat kembali ke masalah. Nih, Zaidun, ini ada tanwinnya apa enggak? Ada tanwinnya, ada harokatnya, berarti apa? Dhammatain. Zaidin, ini ada harokatnya apa? Kasroh. Tanwinnya apa enggak? Nah, membuang harokat, yaitu dhammatain dan kasrotain. Dhammatain dan kasrotain tadi langsung diganti sukun. Nah, mewakafkan dengan sukun itu sama dengan membuang harokat dan tanwin. Nyambung kan ya? Paham kan? Oke. Itu yang dimaksud. Nah, maka ini ada kaitannya. Alaihi, atas sukun, atau ya sukun aja lah. Mutlakon dengan mutlak. Kemutlakannya bil hadfi wal iskani, dengan membuang huruf. Bil hadfi, dengan membuang apa, tanwin, membuang tanwin dan harokat maksudnya. Wal iskani, dan membaca sukun. Nahwu hadza Zaid waro'aitu, itu ada alifnya enggak kalian? Waro'aitu Zaidah ada alifnya? Kan harusnya enggak ada. Kan logat yang kedua, ya kan? Waqaf alaihi mutlak, rofa, nasab, khofat, kan gitu kan? Ya harusnya enggak ada alifnya. Nah, gitu loh, karena disukun. Kan gitu. Ngerti enggak bet ubet maksudnya? Ini kan nih, ini kan cara yang pertama. Apabila ditanwini rofa, jer, sukun. Kalau ditanwini dibaca nasab pakai alif. Ini kan logat yang pertama. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua, dia mau rofa kek, mau jer kek, mau nasab kek, semuanya pakai sukun. Nah kan harusnya nggak ada alifnya. Kan di tulisannya ada ya.
Nah, coba saya bandingkan dengan kitab yang satu. Pembanding. Ini kalau ada kitab pembanding enak. Coba. Nah, benar kalau kitab saya benar. Nah, nggak ada alifnya. Kitab yang satu ini. Kalau kalian kan ada alifnya ya. Nah, itu kalian buletin gitu dalam kata-kata ro'a itu. Yang barusan loh ya, bukan yang atasnya. Ro'a itu Zaidah. Itu kan ada alifnya. Nah, ini buletin, tulis di luar. Kasih kode begini umpamanya. La'alla shawab khadful alif. Gitu loh. Mungkin yang benar itu membuang alif, dikomentarin seperti itu. Karena ini adalah wakaf yang kedua. Itu adalah wakaf dengan sukun secara mutlak. Baik tanwinnya berupa dhammatain, fathatain atau kasrotain. Jadi tetap ro'a itu zaid. Oke ya. Nah, di situ maksudnya belajar kritis membaca kitab. Kalau memang tulisannya salah ya kita kritisi. Bisa aja yang nulis itu belum ngopi. Saya jadi ngopi ini. Tuh jelas ya. Apa kamu mau? Kamu 2000 aja ntar ya. Mau sekarang 2000-nya? Iya aja lu mah kalau duit. Kan kemarin aja kok ya enggak? Ngalia ngapain ngebel bilang lagi ngaji. Oke ya. Wa minhu dan itu diantara al-waqfu alaihi waqaf atas sukun. Saya kalau barangkali di sini ada anunya, penyairnya. Qauluhu bermula ucapan penyair. Man enggak ada di sini. Ala habbadza gunmun wa husnun hadisuha laqad tarokat qalbi biha iman danif. Nah, itu menjadi contoh danif. Kalian pasti enggak tahu. Ala ketahuilah siapa kamu, atau ingatlah kamu, habbadza sebaik-baiknya siapa ini, ghanmun bermula aset, wa husnun dan kebaikan, apa hadisuha ucapannya perempuan. Lakot tarokat sungguh betul-betul meninggalkan siapa perempuan kolbi pada hatiku, biha dengan perempuan, iman pada perkara yang itu haum, perkara yang sulit, yang sakit, haulikulli haum itu loh, hauman danif. Nah itu asalnya danifan. Nah itu dibaca danif, oke? Nah, itu yang menjadi contoh. Kalian tambahin yang ujungnya syair itu danif, ya. Ini logat, oke? Saya tulis dari sini dah. Ini logat pertama. Ya. Logat pertama ada dua opsi. Nah, yang ketiga opsi logatnya, cuman kalau di situ kan ini dihitung satu nih. Gitu loh, ngerti? Kalau hitungan besarnya. Nah, yang kedua itu kan wakaf sukun mutlak. Maksudnya mutlak, baik itu marfu, mansub, atau majrur. Itu semuanya dibaca sukun. Yaitu ja'a Zaid, ro'aitu Zaid. Ini sukun semua. Marortu bi Zaid. Nah, kalau yang atas, kalau Zaidan kan Zaidah. Oke, kalau ini semuanya rofa ya Zaid, nasob ya Zaid, jer juga Zaid. Oke, itu nanti ada keterangan di berikutnya. Paham ya? Nah itu diambil dasar dari termasuk diantaranya ucapan syair itu yang terakhir, qalbi biha iman danif.
Oke, sekarang yang ketiga. Wasali satu dan bermula logat yang ketiga. Al-waqfu itu wakof. Alaihi atas akhir kalimat mutlakon dengan mutlak. Biibdalit tanwini dengan menggantikan tanwin. Min jinsi harokatima dari jenis harokatnya lafat. Qoblahu yang sebelum huruf akhir. Qoblahu yang sebelum akhir. Nahwu hadza zaid, hadza zaidu, wa ra'aitu zaida, wa marartu bi zaidi. Ya emang begitu. Ya kan? Hadza zaidu. Ya, bermula ini tuh zaidu. Perhatikan, udah, tapi tanggung. Wa kadzalika dan seperti itu, ai kama yubdalu tanwinul mansub alifan fil waqfi. Dan seperti itu, tegasnya seperti itu, ai kama yubdalu, tegasnya sebagaimana diganti apa tanwinul mansubi, tanwinnya la isim yang dibaca nasab diganti alifan pada alif fil waqfi di dalam waqaf, tubdalu diganti juga apa nunu idza, nunnya idza al fujaiyati yang bangsa al jawabiyati yang bangsa jawab, idza jawab, alifan pada alif fil waqfi di dalam wakaf. Tasbihan karena menyerupakan li idza terhadap idza bismin mansubin dengan isim yang dibaca nasab. Wabihi dan dengan ini tubdalu nunu idza al jawabiyah alifan. Qoro'a membaca siapa asab'atu qira'ah sab'ah fi walan tuflihu idzan abada. Walan tuflihu dan tidaklah beruntung siapa kalian semua idzan ketika itu abadan dalam selamanya. Udah titik. Sekarang perhatikan. Yang ketiga, opsi yang ketiga, ini jangan ngantuk. Angkat palanya. Ya enggak? Yang ketiga, cara wakof ini masih yang ditanwini. Ya, dengan cara menggantikan tanwin dengan huruf yang sesuai. Contohnya gini. Apa kalau ditulis ya? Apa tadi? Biar sama. Al-waqfu alaihi mutlaqon bi'id ibdalu tanwin jinsin harokah. Nah, ini ibdalu tanwin saya tulis maksudnya. Ibdalu tanwin bijinsi harokatima qoblahu, menggantikan tanwin dengan harokat huruf sebelumnya. Ini contohnya begini. Asalnya kan tadi gini, yang contoh atas jaa zaidun. Ya, rofa zaidun tanwinnya apa? Udah saya tulis ada. Jaa zaidun. Ini kan berarti apa? Gini aja tulisannya zaidun. Kan dhamma tain. Ketika waqaf ini versi logat yang ketiga itu adalah jaa zaidu. Perhatikan. Nah, kok ro'a itu zaidan itu menjadi zaida. Nah begini, marortu bi zaidin kan berarti kasroh dan tanwin itu menjadi zaidi. Loh jelas. Jadi wakof yang ketiga adalah menggantikan tanwin dengan jenis harokatnya huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya zaidun ini adalah apa namanya? Dhammatain. Dhammatain kan dhammah. Huruf yang sejenis berarti apa? Wau zaidu. Zaid dan nasab berarti kan fathatain.
Yang sejenis dengan fathatain berarti alif menjadi zaidah. Zaidin kasroh yang seimbang kan berarti ya menjadi zaidi. Ini i'rab yang ketiga. Jelas ya? Nah, di situ. Maka apa namanya supaya kaitannya seperti ini nih perlu gaul supaya orang itu nggak gampang menyalahkan. Apalagi kaitannya bahasa itu ribet gitu loh. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wahtaro dan telah memilih siapa Ibnu Usfurin. Imam Ibnu Usfur tak memilihnya tabaan karena mengikut liba'dihim kepada sebagian ulama, memilih annal waqfa pada sesungguhnya wakaf alaiha alaiha ini kaitannya alif ya, alaiha atas nun ya, alaiha atas alif lah, bener, binuni dengan nun, wakadzalika dan seperti itu apa tadi yang sebelumnya, tubdalu nunu idza, ya bener idza lah, nunu idza alifan, nunu taukidil khafifati bermula nun taukid khafifah. Nunut taukidil khafifati bermula nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah itu ringan. Maksudnya ringan yang dibaca sukun, kan ada nun taukid ada dua. Nun taukid tsaqilah itu yang dibaca tasdid. Nun taukid khafifah itu yang dibaca sukun. Contohnya idza kulibat apabila diganti apa nun taukid khafifah fathatan pada fathah, tubdalu maka diganti apa nun taukid khafifah alifan pada alif alifan pada alif, tapi ada ketentuannya malam yahsul, selagi tidak hasil apa lubsun kesamaran. Nahwu lanas fa'am bin nasiyah, surah apa itu? Al-Alaq. Min nahwi lanas fa'an, asalnya kan begitu. Nah itu contohnya. Maksudnya tadi kan gini, sebelumnya idza fujaiyah itu kan boleh digantikan dengan nun karena apa namanya ketika wakaf disamakan dengan isim kan gitu. Nah begitu juga nun taukid khafifah itu kan asalnya begini, lanas fa'an, kan gitu. Nah itu bisa digantikan dengan alif menjadi lanas fa'an. Tilo, ini kan tanwin, jelas maksudnya. Awas diperhatikan, ntar kalian keder lagi. Loh, katanya lanas fa'an itu fi'il, mana ada fi'il dibaca tanwin, kan nggak ada. Karena tanwin itu adalah ciri khusus daripada isim. Nah, tapi kok lanas fa'an dibaca tanwin? Nah ini harus tahu kronologisnya. Lanas fa'an ini asalnya adalah nun taukid khafifah, karena wakaf nun taukidnya diganti, nun sukunnya kan diganti dengan tanwin, jelas ya maksudnya. Nah itu yang dimaksud nun taukid. Bi khilafi ma idza kulibat dhammatun au kasratun. Bi khilafi ma berbeda, langsung bi khilafi ma idza kulibat, berbeda apabila digantikan apa nun taukid tadi dhammatan pada dhammah au kasratan atau kasroh. Fa innaha maka sesungguhnya nun taukid khafifah idza wuqifa apabila diwakafkan apa nun taukid alaiha atas nun, idza wuqifa apabila diwakafkan apa alaiha
atas nun taukid khafifah yang berupa dhammah atau kasroh. Tuhdhafu itu dibuang. Tuhdhafu dibuang apa nun, wa yuraddu dan dikembalikan apa ma sesuatu, karena yang ada apa ma, hudhifa itu dibuang apa ma, li'ajli ilhaqiha karena tujuan bertemu dengan nun. Kakaulika seperti ucapan kamu, fi nahwi apa itu? Ukhrujunna ya haula. Wakhrujinna ya apa harokatin yang benar. Wakhrujinna ya hadhihi. Kamu ucapkan ukhruju wakhruji. Ini perhatikan. Ukhrujunna. Keluarlah betul-betul siapa kalian laki-laki banyak. Ini sulit. Kalau kalian kemarin masih ingat dalam wau jamak yang bertemu dengan nun, apalagi ketika dalam bahas Kailani apa itu. Harokatin makanya. Tulisannya sama persis. Wakhrujinna dan keluarlah kamu perempuan. Ya hadhihi ini perempuan. Nah, kamu ucapkan ukhruju wakhruji, ukhruju. Nah, udah titik. Perhatikan. Ini sulit. Saya katakan sulit kalau kalian nggak mudeng dari awal. Gini. Ketika ada lafadz, contohnya wau jamak. Wau jamak dalam fi'il amar. Ketika ketemu dengan ukhrujun ya, bukan ukhrujunna tadi. Ketika bertemu dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah, maka wawunya dibuang. Nih begini. Diperhatiin betul-betul. Ukhruju. Ukhruj kalau jamaknya kan ukhruju gini tulisannya. Ukhruju. Kan gitu, maka itu dalam contoh itu bawahnya tadi kan gini, gini kan, dikasih korenah ya ha ulai. Ha ula itu kan menandakan, ini maksud saya supaya kalian melatih siakul kalam. Ha ula ini gambaran daripada jamak mudzakkar. Nah, maka cara bacanya karena ini nun taukid tsaqilah ukhrujun. Ukhrujun ini asalnya ukhruju kan gitu. Ukhruju begitu dikasih nun kan menjadi ukhrujun. Paham nggak? Ukhruju ketika dikasih nun taukid khafifah itu kan menjadi ukhrujun. Alifnya dibuang. Asal kan begitu. Ukhrujun. Ini kronologisnya. Alifnya udah jelas dibuang menjadi ukhrujun. Ada dua huruf mati nggak nih? Wawu dan nun. Wawunya dibuang karena ada dua huruf yang mati, dikalahkan. Dhammah sebelumnya merupakan korenah wawu yang dibuang menjadi ukhrujun. Oke? Paham nih? Nah, perhatikan, ketika nun taukid khafifahnya dibuang dan diwakafkan, maka huruf yang tadinya dibuang di sini kan hilang wawunya, dikembalikan menjadi ukhruju. Kalau ukhruju ada, otomatis dikasih alif. Alifnya namanya alif. Ayo apa? Lupa lagi apa bet? Alah, Santi, Ani, gua kasih duit nih. Alif, Fa, Riko, Ubed tuh nyambung. Apa lu? Agak bengong aja lu. Wah, ya kan? Jelas ya? Begitu juga ukhrujinna. Ukhrujin.
Nah, jin doang lagi loh bahasanya. Ya hadhihi. Kata-kata ya haula dan ya hadhi ini penentu sebenarnya. Ini kalian harus latihan membaca siyakul kalam. Gara-gara hadhi jimnya ini wajib dibaca kasroh. Kenapa? Itu perempuan. Ukhruji, ya kan? Kan kalian fi'il amar. Ukhruja, ukhruji, ya kan? Nah, begitu ukhruji sama ini. Ukhruji ini asalnya adalah ukhrujin. Tuh. Jelas? Ada ya dibaca sukun, nun dibaca sukun, sama ini. Ya-nya dibuang menjadi nah, ketika nunnya gitu loh. Ketika nunnya dibuang, maka kembali kepada habitat asalnya menjadi ruji. Ini nyambung gak nih? Sulit loh ini pembahasan. Loh ini kita dituntut piawai dalam mengembalikan huruf-huruf yang terbuang. Lo ngaji yang seperti ini itu harus benar-benar serius. Nah, kalau ngajinya asal-asalan, apa yang orang zaman milenial kok masih ngaji begituan mah, yang penting madir kok udah bagus Pak. Layak mutu. Ngerti? Kagak mutu. Oh, gitu loh. Bang Sandi. Lah iya, jangan pura-pura sakit. HP-nya lenyap ya enggak? Salah dewek, ya enggak? Lah, memang ada urusan lah kau ora. Oke. Wakama yukofu, dan sebagaimana, ini biar khatam nih. Wakama yukofu, dan sebagaimana diwakafkan. Diwakafkan maksudnya wakaf berhenti ya. Apa alal munawwani, atas isim yang ditanwini, al mansubi yang dibaca nasab, wa idza dan idza, nahwu lanasfa'an. Nah, itu seperti contoh lanasfa'an bil alifi, dengan alif. Yuktaban ditulis betul-betul. Kadzalika seperti itu lanasfa'an bil alif. Idil aslu, karena bermula hukum asal, fi kitabati kulli kalimatin, di dalam menulis setiap kalimat, antuktaba, itu bahwasanya ditulis apa kullu kalimah. Jadi lanas fa'an, ya ini sebenarnya sudah ditulis tadi. Nah ini kan tadinya kan seperti ini, lanas fa'am bin nasiyah. Ketika wakaf, nunnya diganti menjadi alif. Itu maksudnya, itu tata cara penulisannya pun sama. Qala telah berpendapat siapa Ibnul Hajib, Imam Ibnu Hajib, bisurati lafziha, dengan bentuk lafadznya alif, bitakdiril ibtida'i biha, dengan mentakdirkan permulaan biha dengan alif, wal waqfu, dan bermula wakaf alaiha, wal waqfi, dan wakaf alaiha atas alif. Walihada, dan karena ini pendapatnya Qaul Ibnul Hajib, kutiba ditulis apa zaida, lafadz zaida, bil alifi, dengan alif, li'annal waqfa alaihi, karena sungguhnya wakaf alaihi atas lafadz zaid, kadzalika, itu seperti itu dengan alif. Jadi menurut pendapat Ibnu Hajib, penulisannya bitakdiril ibtida' biha wal waqfu alaiha, penulisan lafadz yang wakaf dengan alif itu pun sama, alifnya masih ada, gitu loh. Seperti ra'aitu zaidan, ini kembali ke yang atas, bukan konflik, yang paling atas. Kan tadi yang pertama, tapi yang nomor 2 gitu ya. Ini loh. Ra'aitu zaidan kan dibacanya ra'aitu zaidal, itu alifnya masih ada. Kalau yang ja'a zaid, ra'aitu zaid kan
Wau dan ya-nya tidak ada, tapi yang alif malah masih ada, itu maksudnya. Oke. Wa nahwu rahmah. Nah, dan bermula seumpama rahmah. Assalamualaikum warahmah wal barakah umpamanya. Dan seumpama rahmah bil ha'i dengan hak. Li'annal waqfa, maksudnya seumpama rahmah itu kalimat yang akhirnya berupa tak marbutoh, gitu ya. Li'annal waqfa, karena sungguhnya wakaf alaihi atas hak, kadzalika yaitu seperti itu dengan hak. Wa minan nuhati, saya rasa paham ya. Ini perhatikan umpamanya innalladzi, umpamanya saya lupa itu, wa ma'wahumul jannah, kan gitu. Dan bermula tempat kembalinya kaum itu adalah al jannah, surga. Kan berarti banyaklah al qari'ah, mal qari'ah, kan gitu. Banyaklah idza waqa'atil waqi'ah, gitu kan. Umpamanya al waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Nah, ini kan gitu. Umpamanya idza waqa'atil, waqa'at asalnya kan al waqi'ah. Ini kan akhirnya berupa tak marbutoh. Itu ketika wakaf itu menjadi idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah itu loh. Jelas. Dan yang sejenisnya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, kan banyak kan? Nah, dalam Quran, dalam surah Al-Bayyinah juga sama, Al-Bayyinah. Oh, ya kan? Gitu loh. Oke ya? Paham ya? Ini gampang. Nanti bawahnya agak sulit. Kemudian waminan nuhati, nuhat itu jamaknya nakhin, ulama-ulama ahli nahwu. Waminan nuhati, dan itu diantara ulama-ulama ahli nahwu. Ini ya, saya tulis, saya komentari karena ini penting. Kan sering ketemu nanti. Kalau memang yang harus saya komentari, saya komentari. Biar kalian ini bahasanya nggak asing. Nuhatun itu adalah mufradnya adalah nakhin. Nah, nakhin ngikuti wazan fu'alah. Itu adalah jamaknya nuhatun, itu jamaknya nakhin. Itu ulama-ulama ahli nahwu. Pembandingnya adalah nahwiyun atau nahwiyin. Gitu loh, nahwiyun atau nahwiyin sama baik. Wa minan nuhati, dan itu diantara ulama-ulama ahli nahwu, man bermula ulama, yaktubu yang mencatat, yang menulis siapa man, idza pada lafaz idza binuni dengan nun, li'annaha karena sesungguhnya idza min nafsil kalimati, itu dari zatnya kalimat, kanuni min wa an, seperti nunnya min dan an. Min dari an ya tentang. Wahwa, dan bermula kitabatu idza bin nun al aula, kalau yang baca santi mah al ula. Kan semalam begitu. Ya, al aula itu yang lebih utama. Lil farqi, untuk membedakan bainaha antara idza wa baina idza, dan antara idza allati, yaitu idza lidzarfiyah, yang untuk makna dzarfiyah. Idzan gitu ya. Kan ada idza itu kan yang makna idza dzaraf. Berarti kan idza dzaraf itu maksudnya apabila. Idza jaa nasrullah kan idza. Nah, ini idzan pakai tanwin. Berarti kan idzan jawab. Nah, itu ada ulama yang berpendapat idzannya kan ini. Berarti kan ada idza ini, kalau idza ini dzaraf. Ya, ini namanya idza dzaraf. Kalau idzan yang ada tanwinnya
bagusnya nulisnya itu idzan. Gitu loh. Karena nunnya itu adalah bagian kalimat seperti huruf min dan seperti nunnya huruf an. Nggak boleh tulis min begini. Paham nggak maksudnya? Ada ulama nahwu yang berpendapat seperti itu. Gitu loh. Untuk membedakan antara idza dzaraf dan idza, ini kurang titik. Idza dzaraf dan idza apa tadi? Idza jawab. Ubed aja masih belum nyambung, Bet. Iya enggak? Santi, Ali kok semuanya belum nyambung. Apa itu idza dzaraf? Apa itu idza jawab? Kan idza dengan idzan kan beda. Tulisannya apabila enggak dikasih harokat sama persis. Oh, begitu loh. Nah, di sini kudu difahami secara mendalam. Udah titik, ini poin yang agak sulit bawahnya. Wayu kofu dan diwakofkan alal mangkusi atas isim mangkus. Kalian ingat isim mangkus? Isim yang akhirnya berupa ya. Qadhi, romi, qadhin, romin, hadin itu. Ingat? Kalau alfiyah wathani mangkusun wa nasbuhu dhohar wa raf'uhu yun wa kadha aidon yujar. Lu kalau enak ya kalau itu kalian terusin. Lah iya. Al-munawwani yang ditanwini fir raf'i di dalam i'rab rafa wal jarri dan dalam i'rab jar bi khadfi ya'ihi dengan membuang ya-nya isim mangkus. Dengan catatan idza lam yakun, apabila tidak ada apa isim mangkus, tidak ada itu mahdzufal aini, dibuang ain fiilnya, awil fa'i atau fa fiilnya. Ini pembahasan tersendiri. Nanti saya hapus ini. Ini kudu kalian mateng. Nahwu jaa qad. Kan gitu kan? Wa marartu biqad bi iskani akhirihima, dengan membaca sukun huruf akhir keduanya, jaa qad dan marartu biqad. Fa'ing bila titik fa'ing kana, maka jika ada apa al mangkusu isim mangkus, ada itu mahdzufal aini, dibuang ain fiilnya, ka apa itu? Apa Bet? Min aro muri ya, kamurin gitu ya. Kamu awas saya kok mut keder itu. Lah saya belum mutolah itu. Kamurin seperti lafadz murin. Lafadz murin ismi fa'ilin, yaitu isim fa'il, min aro, dari fi'il madhi aro. Maka saya baru tahu murin kan dari situ. Kan aro yuri iro'an wa muron fahuwa murin wadhaka muron ari laturi, kan gitu kan. Nah ini agak jelimet. Au mahdzufal fa'i, atau yang dibuang fa fiilnya, kayafi, seperti lafadz yafi, alaman halis sebagai nama. Kan ada Kiai Haji Ali Yafi gitu kan, Yafin itu asalnya. Wafa Yafi, ya kan, Wafa Yafi, Yafi itu asalnya Yaufi gitu kan. Lam yukof alaihi, lam yukof maka tidak boleh diwakofkan apa alaihi, atas mangkus, mangkus yang mahdzufal ain awil fa, illa birraddi, kecuali dengan mengembalikan ilal ya'i, kepada ya yang dibuang. Tujuannya li alla yaktsuro, supaya bahwa tidaklah banyak apa al hadfu, membuang huruf. Harus dikembalikan, nanti habis huruf yang dibuang semua. Tuh gitu maksudnya. Tanggung. Wa yajuzu, dan boleh apa itsbatuha, menetapkan ya,
kembalinya ha ayil ya'i, tegasnya menetapkan ya, ka qiraat Ibnu Katsirin, seperti qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu termasuk salah satu qiraat sab'ah, bahkan mempunyai tafsir. Tafsirnya ya tafsir Ibnu Katsir. Kalau punya duit beli 5 jilid segini, ya paling 300.000. Bisa baca Pak, ya belajarlah. Walikulli qaumin hadi, ya itu. Walikulli qaumin, dan itu bagi setiap kaum, hadi bermula yang memberi petunjuk. Wa malahum min dunihi min wali. Tuh. Wa malahum, dan tidaklah itu bagi kaum min dunihi pada selain Allah, min wali bermula penolong. Wa ma indallahi baqi. Itu kalau dalam wakaf biasa kan baq. Udah titik. Perhatikan. Ya. Ini saya hapus. Ini udah paham ya? Enggak, ini aja yang saya hapus, yang atas mah biarin. Nih, perhatikan, ini jelimet. Isim mangkus. Ya, itu adalah isim yang akhirnya berupa ya. Ngapain sih Mat, kayak orang keder lu ah. Pokoknya diem aja dulu, santai. Orang ngapus pakai ribet lu. Diperhatiin, isim mangkus itu isim yang akhirnya berupa ya. Ya kan? Seperti Roma Yarmi. Roma Yarmi, isim fa'ilnya fahuwa Romin. Ini belum saya tulis di sana, ini saya kasih pengantar dulu. Romin ini asalnya Romiun. Ikuti wazan fa'ilun. Nah, ketika wakaf bagaimana? Nah, ini kan dikasih gambaran isim mangkus yang ditanwini ketika rofa dan ketika khofat. Kalau nasab kan udah jelas pakai ya, kan gitu kan? Ya pakai alif. Ro'a itu romian, kan gitu. Nah, isim mangkus ini logat yang berikutnya. Anggap aja kelompok yang keempat. Ini mencakup isim mangkus. Mangkus munawan. Isim mangkus yang ditanwini pertama ketika rofa dan kedua ketika jer atau ketika khofat. Ketika jer. Maka dengan cara, perhatikan, ini ada beberapa opsi. Opsi yang pertama dengan sukun, artinya umpamanya ja'a qadhin, marortu biqadhin. Nah, ini ja'a qadhin tetap dibaca sukun. Ja'a qad marortu biqad. Qadhin itu asalnya adalah qadhiyun. Biqadhin itu asalnya ini qadhiyun. Ini qadhiyin. Kan dibuang. Kaidahnya ilmu nahwu. Paham? Nah, maka disukun. Nah, yang nasab kan belum. Walaupun menurut Imam Ibnu Katsir itu tetap menetapkan iya. Nah, contohnya mengambil Imam Ibnu Katsir memberi contoh dalam Al-Quran, likulli qaumin beyak. Likulli qaumin beyak. Oh, pindahin. Likulli qaumin hadi. Nah, beliau Imam Ibnu Katsir itu salah satu qiraat itu membacanya hadi. Wa malahu miwali. Kan gitu kan? Nah, itu tadi udah dikasih contoh semuanya. Itu menurut Ibnu Katsir, maka khilaf itu tetap ada. Oke, biar selesai. Wa in kana, dan jika ada apa al-mangkusu isim mangkus ghairu munawwanin, itu tidak ditanwini. Kalau yang pertama tadi kan ditanwini, dalam arti ditanwini
tidak ada al dan tidak mudhof. Gitu loh. Kalau enggak ditanwini berarti bisa ada alnya, kan gitu kan? Fal afsahu, maka bermula yang paling fasih fir raf'i wal jarri, dalam rofa dan jer. Al waqfu itu mewakafkan alaihi atas sukun, alaihi atas mangkus ghairu munawan gitu. Bi isbatil ya'i, dengan menetapkan ya. Nahwu ja'al qadhi wa marartu bil qadhi li adamil mujibi, karena tidak ada perkara yang mewajibkan li khatfiyah, terhadap membuang ya. Idil waqfu, karena bermula waqaf, yaktadi itu menetapkan apa waqaf, as-sukuna pada membaca sukun. Wadzalika, dan bermula itu sukun, hasilun itu hasil ma isbatiha, dengan menetapkan ya. Wa yajuzu, dan boleh apa khatfuha, membuang ya, ala kilatin, atas pendapat yang sedikit. Fayuqalu, maka diucapkan kaitannya buang ya, ja'al qad wa marartu bil qad, gitu ya. Wa alai, dan atas ini ala killah tadi, qiraatu ghair ibni katsirin, bermula qiraahnya imam selain Ibnu Katsir. Al kabirul muta'ali, yaitu lafaz al kabirul muta'al, itu loh. Itu asalnya kan al muta'ali, ada ya-nya, cuma huruf ya-nya dibuang. Yaumat talaq, nah, itu kan asalnya yaumat talaqi, ada ya-nya. Tuh. Nah, ini perhatikan. Ini kan rofa yang enggak ada alnya. Perhatikan. Ini juga enggak ada alnya. Bagusan pakai sukun. Kalau ada alnya bagaimana? Nah, ja'a al-qadhi. Ini ada beberapa pendapat. Yang bagus tetap sukun tapi pakai ya. Itu jelas. Marortu juga bil qadhi. Ini ada ya-nya. Walaupun ada yang berpendapat tidak memakai ya. Sedikit. Ja'a al qad. Loh. Marortu bil, kan gak ada ya-nya. Kalau ada ya-nya kan begini. Jelas nih. Nah, ini yang saya katakan, ini baru rofa. Perhatikan loh. Ini baru pembahasannya rofa sama jer. Ini juga rofa sama jer. Ini nggak ada alnya, ini ada alnya. Karena nggak ada alnya maka ditanwini. Ketika ditanwini bagusan pakai sukun. Jelas. Kalau tidak ditanwini alias ada alnya, bagusan pakai ya, tetap disukun. Nah, walaupun ada begini. Jelas. Itu tetap pembandingnya. Maka isim mangkus ini dalam wakaf mempunyai perhatian tersendiri. Luar biasa lah. Nah, ini nasab bawahnya. Wa in kana mansuban, dan jika ada apa isim mangkus, ada itu mansuban dibaca nasab, fabil isbati, maka itu dengan menetapkan ya. Ai fayuqafu, tegese diwakafkan apa alaihi atas mangkus, mangkus yang mansub, alaihi atas mansub aja lah. Tapi ya kudu jelas lah. Bi isbatil ya'i, dengan menetapkan ya, sakinatan hale dibaca sukun, la ghairu, tidak lainnya sakinah. Nahwu ra'aitul qadhi, ra'aitu melihat siapa saya, al qadhi pada wakaf loh ya, apa menetapkan ya, gitu ya. Perhatikan ini nasab. Santi melek enggak? Oh, ntar lu ngumpet tidur lagi. Perhatikan, ini perhatian khusus. Isim mangkus ketika nasab ra'aitul awas, ini wakaf loh. Bahasanya bukan nasab dalam arti i'rab. Kalau itu kan qadhiyah jelas.
tapi ketika nasab diwakafkan isim mangkus, maka ya-nya ada tapi dibaca sukun, enggak yang lainnya. Ra'aitul qadhi. Ini bukan harusnya kalau normal enggak wakaf kan ra'aitul qadhiya. Kan itu kaidahnya. Tapi berhubung wakaf dia ya-nya ada tapi dibaca sukun, enggak lainnya. Wakaf loh ya. Diperhatikan. Nah, bukan kita enggak fokus pada pembahasan alamat i'rab, tapi fokusnya pada pembahasan wakaf. Kalau bab i'rab ya nasab lah pakai fathah lah. Gitu, oke? Ini yang dimaksud. Maka beda dengan yang ini. Tuh, ini mempunyai porsi tersendiri. Tolong diingat-ingat. Tuh, kalau perlu kalian dikasih komentar sendiri di tulisan kalian. Itu maksudnya wa in kana mansuban fabil isbati ayu qafu alai bi isbatil ya sakinatan la ghairu. Begitu. Dan itu dikasih komentar ini dalam wakaf. Begitu loh. Ini kalian kalau mau menang-menangan bisa buat jebak orang. Ngerti gak maksudnya? Ra'aitul qadhi ya qadhi sah. Kan gitu kan? Padahal kalau kaidah i'rab yaitu tadi yang nadhumnya saya baca wathani mangkusun wa nasbu dhuhar wa raf'u yun wa kadza aidun yujar. Menurut kaidah alfiyah aja kan wa nasbu dhuhar ra'aitul qadhi ya. Iya kan? Tapi kok ini kenapa dibaca al-qadhi ya-nya disukun? Karena wakaf gitu loh. Ngapa Dul? Lu belum makan kali ya? Aduh. Aska nih. Lu ngopi Kak? Oke, dikit lagi. Biar khatam ini. Wa kalamuhu dan bermula ucapannya musannif yaktadhi itu menetapkan. Kalau bahasa Jawanya natrapake apa kalamuhu annal mu'arrafa pada sesungguhnya yang dimarifatkan minhu dari isim mangkus bil idhofati dengan idhofah nahwu qadhi makkata seperti contoh qadhi makkata yaitu qadhi ngerti qadhi ya, pengulu itu loh, cuman pengulu bukan pemutus hukum itu loh. Kalau qadhi itu sekarang itu ya sekelasnya hakim atau jaksa, itu maksudnya. Qadhi makkata, qadhi Mekah. Kal mu'arraf itu seperti yang dimarifatkan minhu dari mangkus bi'al dengan al. Wa kalamu, jadi menurut ucapannya musannif ini maksudnya gini, diperhatikan. Ucapannya musannif seolah-olah yang ma'rifat dengan al ya itu juga sama dengan ma'rifat yang mudhof dari isim mangkus seperti lafaz qadhi Makkah. Kon gini, qadhi makkata. Ini kan qadhi dimudhofkan ke lafaz Makkah, maka kan ma'rifat. Berarti kan ini kan ma'rifat sebab idhofah. Nah, ma'rifat sebab idhofah itu sama dengan ma'rifat yang kemasukan al, itu ucapannya musannif gitu loh. Tapi wakalamu ghairihi dan bermula kalam atau pendapat lainnya musannif yus'iru itu memberi sinyal apa kalamu ghairihi bi annal hadfa dengan sesungguhnya yang dibuang fi di dalam mu'arraf bil idhofah arjahu itu lebih menang minal isbati dari menetapkan ya wasti'malula minal isbati wasti'malun gitu ya, la ghairu wasti'malun dan itu dipergunakan arjahu minal isbat wasti'malun dan itu lebih dipergunakan dalam berbahasa maksudnya. La ghairu tidak lainnya isbat fi kalamil musannifi di dalam kalamnya musannif kathirun dengan kathirun itu banyak. La ghairu fi kalamil musannifi kathirun bermula banyak gitu loh. Walahu
dan itu tetap bagi musannif mustanadun, bermula sandaran. Wa ingkola, dan sekalipun berpendapat siapa pengarang kitab Al-Mughni, fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni berpendapat innahu lahnun, innahu sungguhnya musannif lahnun itu lahan itu enggak fasih. Wa fi suruhis sudur, dan di dalam kitab Sarhus Sudur, li annal Arab, karena sesungguhnya orang Arab, lam itu ya apa tak? Lam tatakallam, itu tidak berbicara siapa Arab bihi dengan lahan. Udah titik, itu khilaf, kaitannya khilafiyah. Wa idza wuqifa, udah titik ya. Wa idza wuqifa, dan apabila diwakafkan. lu udah 1 jam lebih loh. Sejam 10 menit enggak apa-apa, tanggung lah, namanya khataman. Emang lu capek Aska? Pegel, apalagi lu suruh baca, orang timbang dengerin aja. Ya ngopi dulu biar nggak pegel ya. Aska timbang dengerin aja pegel, teriaknya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sekarang gini aja supaya nggak pegel, iklan bagi-bagi duit, kan khataman, pokoknya kita khatamin ya. Udah nih, coba nih, udah bagi duit ketawa lu. Dari siapa dulu nih? Udah berarti lananya dari sini ya. Masan, kayak kemarin. Lah, Ani. Siapa Aska dulu nih? Di sebelah sana nih, ya nanu lah. Kok dari situ? Udah sana diri cepat. Nih, goceng. Terima kasih ya. Udah cepetan. Sono larinya biar nggak nyerimbet. Nah, terima kasih. Terima kasih. Wah, lu belakangan harusnya. Takutnya kurang nih. Udah lu 2 juta. Nih, makasih. Tuh. Ya, wah. Ini siapa nih? Udah. Lu orang sini. Ayo cepetan. Lu, aduh, Pak Ijin. Wah, baru lagi. Ya, lu ngapain tadi? Wah, Sandi kirain bagi duit waras ya. Udah biar nggak pada ngantuk nih, tak terbang kitabnya. Lu mau mat? Masa Allah, udah cepetan Jono. Udah semua nih. Udah semua. Ubed malah udah sini cepetan ayo perempuan. Ya cukup, geningan lebih ya. Nggak apa-apa ntar ditambahin. Cepetan. La ilaha illallah payinah ini. Lu berapa? Udah ponakan gua 50.000 dah. Nih. Lu jangan nangis. Wah, Nur. Nih. Dia lagi. Ya Umi lagi pakai minta. Ya halo. Dah cepetan. Goceng kok duit ya enggak? Udah semua nih. Siapa yang nggak ada? Anu nitip nih Aska, ntar kasihin Yasin. Yasin. Nih kembar tadi lu anu tambahin nih. Mana kembar tadi? Lu bertiga lagi nih. Udah cepetan. Loh tambahin, tadi kan takutnya kurang. Ya. Masya Allah. Jangan marah-marah, nangis apa? Nah ini masih lebih nih duit. Buat sayur ntar. Tuh. Oke. Aska mana? Tuh kan. Lalu pakai duit kabur dia mah curang. Oke lanjut. Wa idza wuqifa, dan apabila diwakafkan apa alama atas lafat fi yang itu dalam mata utaknisi bermula tak tanis dijawab di tafsil fa in kanat, maka jika ada apa tak tanis sakinatan itu dibaca sukun, jawabnya idza lam tughayyar, maka tidak dirubah apa tak tanis sakinah. Amma dari keadaan kanat yang ada apa tak tanis alaihi atas
di atas wakaf. Nahwu qomats. Nih, ada kalimat, contohnya qomats gitu ya. Nah, kan memang dari awal qomat akhirnya berubah apa? Tak tanis sakinah. Nah, kok wakaf ya qomat. Umpamanya Hindun qomat, ya udah apa adanya kok qomat. Oke kan? Paham? Gampang. Mana tadi? Mimma nyatanya mimma fi ta'un lahiqatun lil fi'li. Mimma nyatanya keadaan fi yang kali sesuatu gitu aja lah. Fihi yang itu tetap di dalam ma ta'un bermula ta lahiqatun yang bertemu lil fi'li terhadap fi'il. Li alla yalta bisa supaya tidak rancu biha idzamiri dengan hak dhamir. Lau wukifa apabila diwakafkan apa bilha'i dengan hak. Umpamanya qomat, nah, kok diwakafkan komah, nah, itu jadi rancu malah, itu maksudnya. Wa mithluha, dan itu seperti tak sakinah al-lahiqatu bermula tak yang bertemu lil harfi terhadap huruf. Nahwu thummats wa rabbats. Thummat, ya thumma itu loh dimuannaskan menjadi thummats wa rubbats gitu. Oke, gampang ya. Itu apabila taknya sakinah, tak ceret gampangannya. Maksudnya tak yang disukun seperti ini. Namun wa ingkanat, dan jika ada apa tak mutaharrikatan itu diharokati sakinah ya, ini mutaharrikah, dijawab tetap. Jawabnya in ditafsil. Fa ingkanat, maka jika ada apa tak, ada itu fi jam'il mu'annasis salimi, dalam jamak mu'annas salim. Nahwu al muslimat wal hindat, seperti contoh muslimat dan hindat. Ya muslimat yaitu perempuan-perempuan muslim, hindat yang mbok-mbok hindun. Au fima, atau di dalam lafadz ulhiqa yang disamakan apa mabhi dengan jamak mu'annas salim. Ka arafat wa adri'at. Arafat ya arafat itulah. Adri'at yaitu adri'at, ukuran. Fal afsohu, jawabnya in, jawabnya tafsil. Fal afsohu, maka bermula yang paling fasih. Al waqfu itu mewakafkan bitta'i dengan ta, min ghairi ibdalin, dengan tanpa ibdal, maksudnya mengganti. Lidilalatiha, karena menunjukkannya ta alat taknisi, atas taknis muannas, wal jam'iyati, dan kejamaan itu jamak muannas salim. Ma'an hale sekaligus, itu disebut dengan hal jamid. Ma'an ay musahibaini. Fakarihu, maka benci siapa orang Arab ibtola suratihima, pada merusak bentuk jamak mu'annas salim tadi. Perhatikan, tadi yang ini kan qomat, memang tak taknis yang aslinya memang disukun. Oke. Opsi yang kedua, contohnya muslimat. Kalau contoh kasih al, atau al hindat. Al hindat, al muslimatu kayak muslimata kayak muslimati kayak terserah. Itu tetap i'rabnya al muslimat sukun, al hindat sukun. Oke, nih. Kenapa? Karena mempunyai tujuan supaya tidak merusak tatanan atau bentuk daripada jamak dan taknis sekaligus. Kan ini jamak mu'annas salim, maka al muslimat. Maka dalam bahasa Indonesia muslimat NU. Fatatun, fata itu pemuda, jamaknya mu'annasnya fatatun. Fatatun jamaknya adalah fatayat. Lu biar tahu nanti pemuda, pemudi ya. Fatayat, ada muslimat NU, ada fatayat NU. Ini sama wakofnya fatayat. Enggak, ada enggak fatayah?
nggak ada. Ini ngikutin ini kaidahnya, gitu loh. Wa ba'duhum, nah ini khilaf, gitu loh. Dan bermula sebagian ulama yakifu, itu mewakafkan siapa ba'duhum ala dzalika, atas itu mu'annas salim bilha'i dengan hak. Maksudnya hak ai bi ibdali ta ha'an, tegasnya dengan merubah hak, merubah ta ha'an pada hak. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian orang Arab, du final apa itu? Banatu, menjadi banatu asalnya. Dufina dikubur hidup-hidup, apa albanah. Albanah itu asalnya banatun. Ngerti? Orang Arab itu ada yang ngomong begini. Dufinal, perhatikan. Dufinal banah. Banah ini asalnya adalah albanatu. Kalau yang paling fasih kan ini tadi. Ngerti kan? Tapi ada orang Arab yang taknya tak yang seperti ini itu dirubah hak menjadi dufinal banah. Oke? Nah, termasuk yang berikutnya minal mukarromah. Nah, itu minal mukarromah. Oh, ini asalnya mukarromah kan begini. Nah, itu asalnya dari minal mukarromat, gitu loh. Udah jangan bercanda melulu, dibilangin yang baik lu ah. Jelas itu ya. Oke. Kemudian wa mithlu hadhihi at-ta'u hayhata walata. Wa mithlu hadhihi, dan itu seperti ini perubahan tak menjadi hak. Ta'u hayhata, bermula taknya hayhata. Hayhata yang maknanya isim fi'il amar itu loh. Jauh itu isim fi'il madhi. Ya, jauh maknanya. Walata dan lata. Kalau lata apa? Nama berhalanya orang Quraisy. Fi annahu, dalam sungguhnya hayhata dan lata, yuqafu alaiha, yuqafu itu diwakafkan apa alaiha atas hayhata dan lata, bitta'i dengan tak, ada yang hayhat. Wa ba'duhum, dan bermula sebagian ulama atau orang Mekah itu bilhak dengan hak. Jadi ada yang hayhat, ada yang hayhah, ada yang lat, ada yang lah. Paham kan ya? Walaupun gak usah saya tulis karena itu gampang. Wa in kanat, dan jika ada apa tak fi mufradin, itu di dalam isim mufrad, fal afsahu, maka bermula yang paling fasih al waqfu, itu membaca waqaf bil ha'i dengan hak. Ai bi ibdali ta'ihaan, tegasnya dengan merubah atau mengganti tak ha'an pada hak. Nahwu rahmah wa syajarah, yaitu seperti idza waqa'atil waqi'ah. Nah itu udah gampang itulah ya, yang kalian udah pada hafal ya. Min kulli ismin, dari setiap isim, akhiru yang bermula akhirnya isim, ta'u ta'nisin, itu tak ta'nis, qablaha yang itu sebelum tak ta'nis, mutaharrikun bermula huruf yang diharokati, walau takdiron, sekalipun itu takdirnya, kasolah seperti sholah, wazakah, itu kan gitu. Farkon, karena membedakan bainat tak, antara tak al-lahiqati yang bertemu langsung lil ismi terhadap isim, wal lahiqati yang bertemu lil fi'li terhadap fi'il. Emang jelimet ini, emang kalian pikir gampang apa? Fa in kana, maka jika ada apa ma lafat qabla ta'i, huruf gitu aja, ma huruf qabla ta'i yang sebelum tak, sakinan itu huruf sukun, sohihan yang soheh, ka ukhtin. Nah, seperti lafaz ukhtun, wa bintun dan bintun. Ukhtun ya saudara perempuan, bintun ya anak perempuan. Wuqifa alaiha min ghairi ibdalin,
wukifa maka diwakafkan apa alaiha atas tak yang sebelumnya huruf sokheh tapi sukun, min ghairi ibdalin dengan tanpa mengganti, kalahiqati seperti tak yang bertemu lil fi'li terhadap fi'il wal harfi dan huruf. Jadi ukhtun ukhat, ngerti? Ya taknya masih ada, jadi nggak boleh maksudnya ya bintun bint. Nah, kayak kalau bahasa Indonesia kan binti gitu kan, atau bint gitu kan, nggak boleh bina. Apa bina? Cuma diganti hak, jadi utuh. Oke, gampang kan? Wa ba'dhuhum, dan bermula sebagian ulama yakifu itu mewakafkan siapa ba'dhuhum ala nahwi rahmah wa sajarah, atas seumpama rahmah wa sajarah dan sajarah bid'ai dengan tak. Jadi hayya 'alas sholat, ada yang begitu. Gitu loh. Kalau kita kan hayya 'alas sholah gitu kan. Nah, ini sajarah tetap sajarot ada juga sebagian ulama, namun ini lemah gitu loh. Kan penting untuk kita tahu mana yang kuat dan mana yang lemah. Kan gitu kan? Min ghairi qalbin, dengan tanpa merubah. Wa min dzalika, dan itu diantara itu min ghairi qalbin qiraatu Nafi', bermula qiraahnya Imam Nafi', wa Ibnu Amir dan Ibnu Amir, wa Hamzah dan Hamzah, inna syajarah. Nah, itu syajarah menjadi syajarot. Ya, nih kan inna syajarot. Ini kan kalau biasanya kan begini, inna sajarah. Nah, ini dibaca syajarot. Seperti jannah dibaca jannat. Jelas itu. Waqa'ah, waqi'ah menjadi waqi'at. Ada dalam qiraahnya Imam Nafi', Ibnu Amir dan Hamzah. Oh gitu loh. Itu qiraah sab'ah. Wa qauli Abin Najmi, dan seperti ucapan penyair Abu Najm. Wallahu anjaka bikafa muslimat. Itu yang beri contoh muslimat. Wallahu, dan bermula Allah itu anja, menyelamatkan siapa Allah kepada kamu bikafa muslimat, dengan kafa muslimat, cukup siapa muslimat itu. Kafa muslimat pendek, muslimatun asalnya pendek, bukan jamak muannats salim loh ya. Mim ba'dima wa ba'dama wa ba'damah. Nah itu dari setelah ma wa ba'dama wa ba'damah. Itu wa ba'damat, itu asalnya wa ba'dama gitu loh. Kanat nufusul qaumi ingdal ghol samat. Kanat, ada apa nufusul kaum, jiwa-jiwanya kaum, ingdal ghol somat, itu asalnya ghol somah. Ghol somah itu daging antara kepala dan inilah urat ini di sini. Gitu loh. Ghol somah wakadat, dan hampir-hampir siapa al-harratu budak, al-harratu perempuan merdeka, antadda'i pada bahwasanya mengajak siapa harroh, amatan pada amat, itu asalnya amah, ngerti, pakai tak marbutoh, itu dibaca amat gitu ya. Bahkan wakot qoro'a, dan betul-betul telah membaca bi dengan, ya ini dengan tak, siapa ba'dzus sab'ati, sebagian qiraah sab'ah fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi. Tuh, kok pakai ngapus ya, udah nggak apa-apa deh. Ini qiraah sab'ah. Ada juga yang baca tulisannya begini, inna, aslinya kan begini, inna rahmat. Nah ini rahmat dibaca rahmatallahi itu. Nulisnya begini, nggak normalnya kan begini, ya enggak. Tapi ada juga yang seperti ini. Dalam qiraah sab'ah dibenarkan. Oh, artinya
kita harus banyak mengadakan perbandingan sebelum kita menyalahkan. Bisa dipahami nih, itu kata kuncinya. Jangan kita baru tahu satu sudah menyalahkan yang lain. Padahal satu ini benar, tapi yang lain juga berhak untuk benar. Itu ilmu toleran sebenarnya. Jelas ya? Ini yang sulit. Orang baru tahu ya sedikit lah. Seolah-olah sedikit ini mewakili semuanya. Kemudian yang tidak sesuai dengan dia salah. Ya sama aja rahmah. Ini dalam qiraah sab'ah, sementara qiraah sab'ah itu bahasa yang diakui internasional. Nah kalau kita baca khat Utsmani yang ala tulisan Indonesia atau yang berlaku secara umum, kemudian kita tidak mau belajar tata cara tulis atau tata cara baca yang lain, kemudian kita cenderung mengeluarkan statement salah, ya udah repot ujungannya gitu. Nah ini contohnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah qaribun itu dekat, minal muhsinina dari orang-orang yang berbuat baik. Lah kenapa kata penutupnya kok minal muhsinin? Keren ini. Weh, dengerin. Muhsinin kan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, maksudnya berbuat ihsan. Kita ini dituntut dalam konteks beragama. Iman, ya, Islam, iman dan ihsan. Ini penutup kata kunci dari Kiai Syarih yang menyarahkan kitab Inna rahmatallahi. Ya ini, Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Itu qarib, dekat, minal muhsinin. Artinya anjurkan kita beragama ini termasuk ini. Rahmatnya Allah itu qaribun minal muhsinin. Nah kalau kita kok bisa menerapkan qaribun minal muhsinin, yang keluar dari mulut kita enggak mengkafir-kafirkan orang, enggak menyesat-nyesatkan orang, tapi kita akan berpendapat saya benar, tapi yang lain juga berhak untuk benar. Bisa dipahami? Bukan hitam putih, saya benar, yang lain salah. Wah itu bukan seperti itu, gitu loh. Oke, udah khatam. Ya udahlah apa, duit ya udah, aska kurang, ya kan? Nah, udahlah kita dealkan ya, kitab selanjutnya Al-Asmawi. Karena saya kalau Kaprawi oke aja saya, tapi untuk berikutnya mungkin Kaprawi. Nah ini kitabnya kecil, tadi udah saya kasih tahu. Kalau Al-Asmawi itu separuhnya Al-Kafrawi. Ini kalau Kaprawi udah ada yang beli belum? Udah ya. Ya nggak apa-apa, kalian belajar mudzakarah. Cuman yang saya baca yang ini Al-Asmawi ini 48 halaman. Nah kalau bisa usahakan sebelum ngaji pun kalian baca. Dan itu kan di luarnya kitab, ya di luarnya kitab itu berarti hamis. Kalau di dalam, ntar dulu biar saya, supaya kalian dalam membaca kitab itu tekun, jangan hanya yang dibaca. Ini kan khasiyatul asmawi alapatil ajrumiyah fi qawaidil arabiyah, kan gitu. Ta'lif Asy-Syaikh Abdullah bin Ibnul Fadil Asy-Syaikh Al-Asmawi, ya kan? Wa bihamisiha al-matnul madhkur ma'al fusul al-fikriyah, kan gitu. Hamis itu luarnya. Halo, diperhatiin siapa itu, jangan cengar-cengir. Luarnya ini jurumiyah, yang atas kan ada baris, supaya kalian latihan menguasai kitab kuning. Bawahnya ini itu adalah al-fusulul fikriyah, kitab yang kalau bisa kalian baca sendiri, nggak usah mesti harus di depan guru. Kan nahwu sorofnya udah jalan. Nah di sini sebenarnya adalah ilmu untuk menambah pengetahuan yang ada. Kalau nahwu sorofnya udah jalan,
Timbang baca kitab-kitab kecil, hampir semua kitab kuning yang ada itu mayoritas luarnya ada. Itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu lain, kitab-kitab yang kadang-kadang mungkin kalian nggak dengar. Nah, coba dibaca, gitu loh. Nah, di situ tuntutan untuk santri supaya kreatif. Nah, kreasinya santri yang seperti itu. Mutolaah yang banyak, deres yang banyak, mukoronah dan mukobalah. Mukoronah itu apa? Membarengkan kitab-kitab yang lain. Mukobalah, membandingkan kitab-kitab yang lain. Jadi orientasinya tetap kita kudu buku, membaca kitab, membaca buku, dengan ibaratnya mutolaah mandiri lah. Masa hanya masalah PSBB, corona, isolasi mandiri, mutolaah mandiri juga harus ada. Loh, saya praktekkan dari dulu seperti itu. Kalau kalian tahu nih, Al-Fawaqihul Janniyah, saya nggak pernah ngaji di depan guru. Jelas nih, hampir semua kitab-kitab yang ada. Lah kalau kitab semua yang ada, kita harus ngaji sama guru. Habis waktu kita. Jemput kalian sampai 20 meter juga nggak paham-paham. Lu paham gak maksudnya? Lah terus bagaimana? Ya ngaji sendiri, mutolaah sendiri. Mutolaah sendiri kan udah dipandu sama kitab nahwu, sama kitab sorob. Kalau dapat muskilah, maksudnya pertanyaan yang sulit, tanya. Pertama tanya sama temennya. Temen-temennya kalau udah pada nyerah, ini mauquf. Maksudnya mauquf itu apa? Masalah ditangguhkan. Jangan berhenti, bahas dulu sama internal kalian. Yang satu buka komus, itu namanya kreatif. Kalau masih nggak paham kok mauquf sampai 3 minggu apa sebulan, tanya sama guru. Jangan cemen, belum buka, belum ini ya enggak. Ini rumus pinter nih. Jelas gak maksudnya? Jadi masalah tadi dipecahkan dengan sendiri dengan cara mengeluarkan semua kitab-kitab yang ada. Cari dulu. Baru kalau memang mentok nanya sama guru. Baru ini nggak paham nanya gurunya. Itu nggak kreatif. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika ditanya oleh muridnya lah gampangannya atau sahabatnya, bimadza adraktal ilma, sebab apa engkau bisa meraih ilmu, bilisanin saul wa qalbin akul. Lisan saul, mulut yang banyak bertanya, tapi qalbin, hati dan pikirannya yang akul, berangan-angan. Nanya, sebelum nanya kita kuasai dulu pertanyaan itu. Ada orang yang tanya keder sama pertanyaannya sendiri. Loh, ada apa enggak? Banyak. Jelas? Oke. Karena udah selesai ya kita baca Fatihah sekali lagi ya. Kita khususkan untuk Syekh Ahmad Al-Faqih dan pengarang matan mutamimahnya Syekh siapa itu? Wah, kitab saya. Loh, kok hilang halaman awalnya? Ntar saya cari dah. Siapa pengarangnya itu? Saya tahunya Syekh Ahmad Al-Faqih aja. Yang matanya belum ini karena ini keselip ini ya. Aladinnya dan khusus ya untuk guru saya Syekh Kiai Haji Abdullah Rifai dan kepada para pengarang kitab semuanya ya. Pengarang kitab nahwu itu termasuk ikonnya adalah Alkitab. Itu adalah pengarangnya Imam Khalil dan Imam Haramain termasuk Imam Syibaweh kan gitu. Ya, matannya adalah Syekh Samsuddin Muhammad Ar-Ru'aini, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Oke, sudah jelas ya? Berarti besok malam Kamis. Ya enggak apa-apa ngaji habis maghrib. Gitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.